Berikut adalah contoh laporan laba rugi yang ada di Hasapos. Kurang lebih seperti ini tampilan untuk laporan laba rugi. Di sini kalau teman-teman masuk di bagian menu laporan, kemudian di bagian laporan laba rugi, teman-teman bisa langsung melihat berapa laba kotor dari operasional selama satu periode di perusahaan teman-teman. Kemudian berapa laba bersihnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk detailnya. Contoh kita lihat untuk bulan ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk laba kotornya ada 27.500.000. Kemudian laba bersihnya ada 8.500.000. Untuk detailnya bisa lihat di bagian atas. Di sini ada total penjualan ada 82.500.000. Kemudian HPP-nya ada 55.500.000. Kemudian untuk biaya itu ada 18 juta dan biaya pengiriman 8 juta, 1 juta. Nanti kalau ada biaya yang lainnya akan muncul juga di sini. Nah, dari sini kita bisa cukup mendapatkan informasi. Jadi berapa laba kotor kita, berapa laba bersih kita, kemudian berapa biaya yang kita keluarkan selama satu periode, seperti itu. Nanti untuk detail biaya bisa dicek juga di bagian daftar biaya. Nah, tapi untuk melihat seperti apa sih perkembangan bisnis kita ada tips untuk bisa membaca bagaimana perkembangan bisnis kita yang sebenarnya ya, di bagian laporan laba rugi ini. Nah, silakan teman-teman siapkan file Excel. Nanti kurang lebih kita akan coba. Nah, nanti kurang lebih siapkan file Excel, dibuat kurang lebih seperti ini ya, buat beberapa kolom seperti ini yang isinya silakan nanti dipindah, disalin. Silakan buat seperti ini ya, mulai dari total penjualan ini kita bandingkan contohnya 2 bulan ya, kita bandingkan 2 bulan yaitu Juli dan Agustus, lalu kita tambahkan kolom persentase seperti ini karena kita nanti ingin melihat seberapa perbandingannya ya di antara 2 bulan ini. Nah, yang perlu disiapkan yaitu mulai dari total penjualan, kemudian HPP. Nah, ini nanti akan muncul laba kotor, lalu biayanya apa aja. Nah, seperti itu. Nanti di bagian kolom persentase ini, dari sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan bisnis kita, apakah semakin bulan semakin baik atau bahkan turun. Nah, kita bisa lihat dari persentase ini. Oke, kalau ini kita lihat ya, kita coba lihat dari bulan sebelumnya. Ini kita sudah salin ya datanya. Total penjualan bulan Juli itu ada 60 juta di sini. Kemudian dengan HPP 40 juta. Nah, kita sudah salin di sini ya. Maka laba kotornya ada 20 juta. Kita cek. Nah, di sini ada 20 juta. Kemudian untuk biaya-biaya itu ada biaya angkut, nah, atau biaya pengiriman di sini itu ada 300.000. Lalu biaya marketing ini masuknya di daftar biaya ya, ada di sini. Ini total biaya yang kita keluarkan itu ada biaya marketing 500.000, listrik
1 juta, biaya telepon dan internet 1,5 juta, gaji karyawan 15 juta. Nah, coba kita bandingkan dengan bulan ini. Kita buat di kolom sebelahnya, itu untuk total penjualan ini ya, itu ada 82.500.000. Kemudian HPP ada 55 juta. Maka laba kotornya ada 20.500.000 ini. Penjualan dikurangi HPP, maka ketemulah laba kotor seperti itu. Kemudian untuk biaya, di sini pertama ada biaya angkut. Itu untuk bulan ini ada 1 juta. Kemudian untuk total biaya operasional, itu rinciannya ada di daftar biaya sini, itu totalnya ada 18 juta. 15 juta tambah 1,5 juta tambah 1 juta tambah 500, itu totalnya ada 18 juta. Nah, dari bulan ini keuntungan bersih didapatkan 8.500.000. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian kolom persentase. Nah, di antara bulan Juli dan Agustus ini bisa kita lihat untuk HPP, nah, apakah naik atau turun. Nah, untuk ini kurang lebih sama ya, karena bahkan di bulan Agustus cenderung turun. Ini karena tapi tidak begitu jauh ya, ini cuma 0,sekian% karena untuk produk kebetulan yang kita buat contoh transaksi hanya satu produk, jadi HPP-nya relatif sama. Nah, ini dari penjualan ini bulan Juli 60 juta, bulan Agustus 80 juta. Ini ada kenaikan omset penjualan. Nah, kemudian HPP otomatis akan selisih karena perbedaan omsetnya. Kemudian laba kotor juga akan berbeda. Oke, sampai kalau di sini relatif sama ya, karena tadi kita hanya contohnya menjual satu produk, jadi HPP-nya akan sama. Nah, kemudian yang sedikit membedakan itu di bagian biaya sini ya, otomatis itu untuk biaya angkut itu naik dari 1% menjadi 1,2%, karena memang semakin banyak penjualan, untuk biaya kirim akan naik juga. Nah, dari 300.000 menjadi 1 juta. Tapi kalau diperhatikan naiknya itu hanya 0,2%, karena omsetnya juga naik. Walaupun ini naik 700.000, tapi untuk persentasenya ya ini relatif kecil ya, maksudnya sebanding dengan yang didapatkan. Nah, kemudian untuk biaya marketing, nah ini walaupun sama dibudgetkan 500.000 per bulannya, tapi kalau kita lihat di persentasenya di bulan Juli itu persentasenya 1%, dibandingkan di Agustus itu cuma 0,61%. Jadi kalau persentasenya itu malah turun ya, karena upaya atau biaya marketing ini itu berdampak sehingga omsetnya naik, jadi untuk persentasenya bisa turun ya, seperti itu. Kemudian sama di biaya listrik itu yang sama-sama habis 1 juta, tapi untuk persentasenya dibandingkan bulan Juli, di bulan Agustus mengalami penurunan karena omsetnya naik seperti itu. Dengan resource dengan biaya yang sama, tapi persentasenya bisa turun.
Lalu di telepon, biaya telepon dan internet juga bisa kita lihat. Ini sama-sama 1,5 juta, itu persentasenya di bulan Agustus bisa turun. Sama juga di bagian biaya gaji pegawai, sama-sama 15 juta, persentasenya di bulan Agustus bisa turun. Karena kembali lagi, dengan biaya yang sama untuk di bulan Agustus itu menghasilkan omset yang lebih tinggi, sehingga untuk biaya, persentase biayanya akan lebih rendah. Nah, dan keuntungan akan naik seperti itu. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk di bulan Agustus keuntungan perusahaan akan lebih besar ya, dan persentase biayanya akan turun. Nah, karena memang penjualan juga naik. Nah, mungkin kalau perusahaan menetapkan target omset, nah maka di sini kita bisa lihat berapa persentase nanti kalau omsetnya naik, kemudian kita mau cek nih berapa biaya operasional yang kita keluarkan setiap bulannya, berapa HPP-nya, target HPP-nya, seperti itu. Nah, kita bisa sebagai bahan evaluasi, kalau kita tambahkan kolom bantu persentase seperti ini akan lebih mempermudah kita untuk menganalisa apakah performa bulan ini tuh lebih baik atau bahkan cenderung malah lebih jelek. Nah, itu akan lebih mudah kalau kita bandingkan seperti ini ya. Nah, seperti itu sekilas tentang laporan laba rugi. Nah, nanti kita akan lanjut di video berikutnya.